Hai, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oh iya, gue mau nanya nih, kalian pernah gak sih dengar kata friendzone? Tapi gue rasa banyak dari kalian semua udah gak asing kali ya sama kata friendzone. Ya walaupun gue gak tahu sih, kalian pernah ngerasain friendzone atau enggak. Tapi semoga sih kalian gak pernah ngerasain ya. Karena kalau menurut gue tuh, ya kayak gitu tuh gak enak banget gitu. Kayak apa ya? Kayak ya udah gitu, pokoknya gak enak banget lah. Tapi ya gue akui sih, mau gimana pun yang namanya perasaan yang gak bisa dikontrol. Tapi nih ya, buat teman-teman yang gak tahu apa itu friendzone, nah kayak friendzone tuh kayak perasaan suka yang berlebih gitu sama teman sendiri. Dan bisa juga kayak teman rasa pacar mungkin ya. Dan parah sih, itu tuh gak enak banget. Kalau gue boleh milih, gue lebih milih suka atau sayang sama orang yang random gitu. Ya dalam artian bukan dari lingkup pertemanan gue. Ya ketemu di Instagram kayak, atau ketemu pas lagi acara tertentu, atau lagi ya di mana kayak gitu. Ya pokoknya bukan dari lingkup pertemanan yang bakal sering ketemu. Apalagi sama teman dekat sendiri. Oh ya jangan deh gitu, kalau gue boleh milih ya. Karena gini nih, posisinya kalau misalkan lu suka sama temen lu sendiri, lu bakal bingung. Yakin dah gue, kalau lu nyatain, kalau lu nyatain perasaan lu gitu, ada dua konsekuensi yang bakal lu terima pastinya. Yang pertama nih, kalau lo diterima ya syukur aja gitu ya, alhamdulillah kalau lu diterima. Tapi ya yang kedua sih yang nggak enak kalau misalnya lu nggak diterima gitu. Kayak kalau misalkan dia nggak punya perasaan yang sama kayak yang lu rasain gitu, kayak yang ada malah ya itu bakal bikin lu sama dia canggung gitu. Karena dia tahu kalau lu ada perasaan lebih dari sekedar teman gitu, pasti bakal canggung dia tuh sama lu. Ya sadar nggak sadar lu sama dia bakal ada jarak. Dan itu fase yang menurut gue paling nggak enak sih. Ya tapi gue sadari perasaan itu emang anugerah yang nggak tahu munculnya kapan dan ke siapa memang. Dan jujur sih gue juga pernah ngerasain kayak gitu, tapi waktu itu gue lebih memilih untuk mementingkan pertemanan gue sama dia. Ya ini gue ceritain, ya gue yang apa ya, ya ini cerita gue gitu. Ya kan gak enak juga ya kalau nyeritain orang lain. Nah sebenarnya sih gue memilih untuk mementingkan rasa pertemanan yang menimbulkan suatu misteri juga, anjir. Misteri coy bahasa gue. Tapi serius sih, kayak masih jadi misteri gitu. Lu tau nggak kenapa gue katakan misteri? Ya karena gue nggak tahu gitu, dia juga punya perasaan yang sama kayak gue atau enggak. Jadi kayak nggak ada titik temu antara perasaan gue sama dia gitu. Tapi ya udahlah ya, hidup kan ke depan gitu, jangan balik ke masa lalu. Ya itu kan masa lalu gue gitu, gue pernah suka sama temen sendiri. Tapi nih ya, yang uniknya dari friendzone itu adalah rasa sayangnya tuh lebih tulus aja gitu. Oke, sepakat nggak kalian? Ya sepakat gak sepakat sih ya, yang nggak sepakat juga ya nggak apa-apa. Ya pendapat orang kan beda-beda gitu. Tapi nih ya, kalau menurut gue sih ya kayak gitu kayak rasa sayangnya tuh lebih tulus aja. Karena ketika gue merasakan hal seperti itu, yang ada di pikiran gue tuh ya gue nyaman sama dia, gue takut kehilangan dia gitu. Karena posisi kita hanya status pertemanan, dan someday mungkin dia akan ngelamar orang lain untuk dijadikan istri ya gitu mungkin. Dan ketika lo di posisi friendzone, kalian tuh pengen buat dia bahagia terus gitu, pengen buat dia nyaman terus gitu. Dan juga kayak nggak ada kebohongan aja gitu antara kalian berdua, ngalir aja pokoknya. Dan nggak ada jaim-jaiman, nggak ada ya udah, ya lu itu pasti ya apa ya lo gitu, yang dia tahu lo itu ya kayak gitu gitu. Ngerti gak sih, pokoknya gitu. Ya kayak lo tuh apa ya, ya kayak lo tahu gue, ya gue juga tahu lo kayak gimana gitu. Ya walaupun ada satu kebohongan yang menurut gue besar sih, yaitu bohong tentang perasaan sendiri. Bohong tentang perasaan tapi selebihnya susah belibet gue ngomongnya. Tapi selebihnya, maksud gue tuh selebihnya tuh lu kayak jujur aja gitu, ngalir gitu aja. Ya namanya sama temen gitu ya, apa adanya.
ya mau lu lagi apa kayak gitu, pasti ya udah ngalir aja gitu, nggak ada jaim-jaiman. Gue balik lagi tuh, nggak ada jaim pokoknya kalau misalkan lu sama temen sendiri gitu. Tapi lu juga nggak bisa kayak gitu terus, lu harus pelan-pelan keluar dari zona friendzone-nya lu gitu. Lu harus move on, lu harus cari orang yang ya yang memang apa ya, yang memang ya sama-sama punya perasaan kayak lu gitu. Kalau memang posisinya lo lebih mementingin pertemanan, ya udah lo keluar dari zona itu, lo keluar maksudnya hati lo tuh lebih ngebuka lagi untuk orang lain gitu pokoknya. Sorry nih, belibet banget ya gua ngomong. Aduh, gak apa-apa sih, gue ngalir aja. Toh ini tuh spontanitas aja, gue kayak lagi kepikiran bikin konten apa lagi ya, terus gue kepikiran ya udahlah friendzone aja kali ya gitu. Jadi kayak ini mah ngalir-ngalir aja, nggak tahu gue juga ngomong apa sebenarnya. Tapi intinya lu harus keluar sih dari zona friendzone-nya lu nggak bisa kayak gitu terus gitu. Kalau misalkan lu pengen apa namanya, pengen jujur gitu ke dia supaya lu tahu perasaan dia kayak gimana, ya mendingan jujur gitu ya. Tapi lu harus tahu konsekuensinya dan lu harus terima konsekuensinya itu gitu. Tapi kalau memang posisinya lu lebih mentingin pertemanan lu, ya udah gitu, lu harus move on dan lu harus kebuka hati lu untuk orang lain, kayak gitu sih. Dan mungkin podcast ini segitu dulu kali ya, maksudnya ya next kita bikin podcast apa lagi gitu ya, pokoknya se ada di otak gue nanti gue bikin lagi deh. Dan ngalir gitu aja sih. Dan sorry kalau misalkan agak belibet ngomongnya, karena ya emang gak pakai teks, gak pakai narasi ya, ini mah apa, spontanitas keluar dari mulut gue aja. Ya udah, mungkin sekian dulu podcast kali ini. Semoga kalian semua nggak pernah bosan untuk dengerin suara gue yang kurang enak didengar mungkin. Tapi semoga ini dapat menjadi pengantar tidur kalian ya. Anjay, pengantar tidur coy. Duh, ya udah. Thanks, terima kasih.